dibagikan untuk ahli warisnya. Itu fakta itu. Semua buku sejarah tulis tentang Sa'ad bin Ubadah bahas itu. Itu juga dengan Abdurrahman bin Auf, begitu juga Talha bin Ubaidillah, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sampai pernah uniknya Sa'ad bin Ubadah ini, Bapak Ibu sekalian, dia bicara sama anaknya Qais, sepertinya semua jenis sedekah sudah kita pernah lakukan. Bagi makanan, bagi pakaian, bagi uang, sudah semua kita lakukan. Kita coba cari kantong sedekah yang belum kita sentuh. Kata anaknya, apa itu ayah? Sepakat gak ini nih? Faham ya? Allahu alam. Cuma 3-4 yang faham. Yang lain masih ragu. Bener gak ini? Gak boleh ragu. Ya? Baik, selanjutnya. Di ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tugmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Di ayat 269-nya Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia jadi faham nih, oh ternyata kita disuruh infak bukan pelit, misalnya salah satu substansial bahasan agama, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dia mendapatkan pahala sedekah. Dia bangun malam, dia sholat, berarti Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dia haji dan umrah, dia segera melangkah, maka Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dan beruntunglah orang yang segera meraih kesempatan-kesempatan dan peluang itu. Belum tentu terulang. Allah. Besok, syaitan bisikin riak-riak. Sama teman-temannya, ketemu teman-teman lalu cerita, kamu semalam tahajud gak? Saya tahajud loh. Gak ada yang nanya, gak ada yang apa. Jadi subhanallah, yang semalam suntuk dia khusyuk hilang hanya karena lisannya ucapin kata-kata. Untuk apa? Ada teman aja kita, itu orang miskin tuh mau dibantu. Oh saya sudah bantu kok dia. Nggak usah. Oh ya terima kasih sudah ingatin. Kasih aja lagi, selesai. Nggak perlu orang tahu apa yang sudah kita kerjakan. Kalau orang-orang, kalau bapak ibu niat mau riya, saya ajarin caranya. Gampang. Daripada sholat malam semalam suntuk dari jam 3 sampai subuh, udah khusyuk segala macam, besok aja sama teman, enggak usah. Sekarang ibu targetnya siapa? Oh ibu ini, ketuk rumahnya jam 3, bu saya mau sholat, lihat. Selesai. Ngapain tunggu besok? Repot-repot. Kan buang-buang waktu kan? Langsung aja pada saat itu. Gitu. Sekalian dapat dosa masuk neraka nanti. Jadi untuk apa? Kontrol lisannya, jangan ngomongin. Ibadah yang sudah dikerjakan lupakan. Allah sudah catat, malaikat sudah catat, tinggal terima pahalanya. Udah lupain. Bahkan kadang-kadang sudah lewat sekian tahun pun syaitan masih goda kita untuk cerita. Sekarang 10 tahun lalu kita haji. Gak pernah kita cerita sama orang. 10 tahun kemudian ada orang yang cerita, oh kemarin saya waktu tawaf itu tersentuh nangis. Syaitan bisikin, kamu kan juga pernah nangis tuh. Oh ya saya juga dulu nangis 10 tahun lalu. Habis. Ceritanya habis nih. Hanya karena itu saja. Apa yang didapatkan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dipuji sama orang, apa yang kita dapat? Hah? Kenyang perutnya? Tambah cantik? Tambah gagah? Gak ada sama sekali. Gak ada kecuali cuma pujian, gak ada manfaatnya. Kerupuk lebih bermanfaat daripada pujian itu. Gak ada manfaat. Apalagi kalau kita sengaja kejar. Makanya saya ulang di sini, Allah mengatakan, dan jangan kata Allah, kamu menafkahkan, membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena pujian manusia. Dan apa saja harta yang baik, ya, yang baik ini artinya halal dan berkualitas. Yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Sekarang kalau terutama ibu-ibu lagi beli buah-buahan misalnya di rumah, langsung bagikan, kasih ke PRT kita. Dari yang masih fresh itu masih bagus. Jangan kita makan terus semua sisa-sisa, ya, ada bahkan sisa gigitan baru kasih ke pembantunya. Kenapa? Kenapa enggak infak dari awal yang bagus? Kenapa sih? Gitu kan. Dahulukan kasih.
Saya bilang sama keluarga saya di rumah, begitu kita bawa buah-buahan, makanan, langsung sisipkan, kasih orang-orang ini. Kita nanti makan, justru kita nomor 2 nggak masalah. Dan itu Allah akhirnya dengan begitu menghilangkan perasaan pelit, ya, sifat pelit ini. Dan suka memberi akhirnya. Ya, ini yang kita tekankan dari tadi. 1 jam kita akan bicara masalah jadi dermawan, jadi dermawan. Jangan keluar dari sini lagi jadi bakhil, pelit. Selalu maunya ditraktir terus sama temannya. Traktir orang. Gitu kan. Selalu maunya dikasih hadiah, nggak pernah balas. Piring tetangga datang berisi kembali kosong. Kenapa nggak dibalas? Yang ketawa tahu diri ini ya. Bercanda saya, mudah-mudahan tidak Pak. Baik, ayat 72, 73-nya. 2 ayat tersisa nih. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Kalau ada jihad, infak, bantu. Atau makna lain, semua kantong-kantong kesempatan sedekah, ikut sedekah. Ya. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak mendapatkan atau tidak dapat berusaha, tidak bisa bekerja karena mereka lagi berperang di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Nah ini juga poin penting ya. Jadi ada orang-orang fakir subhanallah, mereka tidak pernah bilang kasih saya. Mulia, kerja, walaupun jual gorengan. Saya berapa kali ketemu bapak-bapak, Masya Allah. Umur 60 tahun, 70 tahun masih mikul gorengan. Itu berapa keuntungannya gitu. Tapi mulia, dia nggak minta sama orang. Ada bahkan pernah saya temukan, subhanallah penampilannya sudah miskin. Kita kasih uang nggak mau, jangan nak, nggak usah. Kalau dia mau jualan, saking mulianya. Orang seperti ini yang paling pantas dibantu. Cari orang-orang seperti ini, sedekah buat mereka. Dan ingat, sedekah itu jauh lebih afdal pada saat kita mencari dan menjemput bola dibandingkan kita didatangi untuk bersedekah. Jadi beda pahalanya antara bapak ibu memang sengaja keluar rumah cari orang miskin untuk sedekah dengan kita tunggu nanti kapan orang minta baru kita kasih, itu beda banget pahalanya. Lebih afdal yang pertama. Kalau bapak ibu tinggal di satu komplek mewah, ada security, kapan kita ketemu orang miskin tuh? Keluar dari situ langsung masuk tol, ke tempat kerja, ke mall, pulang lagi begitu. Tidak ada kita bisa kasih. Paling tukang parkir tuh, security saja. Ya kan gitu. Jadi kita cari mana, memang sengaja. Ya. Saya ambil pelajaran dari ayah saya rahimahullah. Ayah saya mengajarkan saya poin tentang sedekah ini luar biasa gitu. Beliau setiap hari keluar itu bawa uang yang masih baru diambil dari bank, belum tersentuh oleh tangan yang lain, masih grass gitu dibawa sama dia. Dengan pecahan-pecahannya kemudian jalan khusus keliling cari di kota Makassar tuh orang-orang miskin tuh, mutar kasih yang ini kasih. Sampai saya jadi tahu, oh di sini ada orang yang lumpuh kakinya, di sana ada orang yang buta, dan sudah tahu ada yang buta tuh sering dikasih ini. Terus kemudian, oh Pak Haji ya kasih lagi uang, didoain lagi tiap hari. Padahal ayah saya terakhir sebelum beliau meninggal tidak ada kerjaannya beliau. Dulu memang kontraktor, tapi setelah itu sudah nggak pernah punya usaha lagi. Tapi subhanallah pesantren jalan, kliniknya jalan, usaha jalan, anak-anak semua bisa dibiayai karena sedekah yang luar biasa. Pernah kami isi di SPBU bensin gitu, saya masih kecil, saya masih ingat itu. Kemudian ada lebih uang gitu, pada saat kami bayar lebih uang. Waktu mau dikembalikan, kebetulan si orang SPBU bilang, karena selisihnya kecil, tapi dia nggak bisa, tidak ada uang kembalian, maka dia kasih lebih ke ayah saya gitu. Selisihnya kecil, lalu ayah saya bilang tidak, justru saya akan kasih kepada kamu. Lalu dia balik ke saya, lalu dia bilang sama saya dan bersaudara-saudara saya, dia mengatakan, ingat nak ya, kita memberi orang seperti ini jauh lebih baik daripada kita menerima. Selalu kasih, selalu kasih. Saya terapkan ke anak-anak saya sekarang. Setiap jalan lagi di jalan ada orang miskin, berhenti dulu sebentar. Ke samping, kasih. Jadi sekarang kalau saya jalan, anak-anak pada bilang, abadi itu ada orang miskin. Mereka ingatkan. Masuk masjid selalu kasih, infak. Mereka sudah tahu minta infak. Antri anak-anak saya beberapa yang Allah amanahkan semua pada mau masuk di kota amal. Bagus dari kecil begitu. Ke sekolah nak kasih teman-temanmu, beri makan. Jadi anak-anak sekarang suka memberi. Bagus sekali. Ada satu bapak pernah datang kepada saya, unik sekali. Saya tidak terlalu kenal beliau, tapi beliau datang, beliau ceritakan programnya. Yang mudah-mudahan tidak riak, tapi saya melihat ini bagus.
Jadi dari anak-anaknya masih kecil dan dia pun begitu, dia kerja, tapi kalau Sabtu Ahad dia sepakat sama istrinya untuk semampu mereka bungkus sembako ya. Ada beras, gula dan segala kebutuhan, 9 kebutuhan pokok yang biasanya diikat dengan sembako itu ditaruh di mobil sama dia. Berapa yang dia bisa, terus dia ajak anak-anaknya. Dia bilang, saya Ustaz jalan di tol Cikampek, di tol mana, terus ya udah saya sepakat sama istri, kita keluar sini aja, keluar sini, terus masuk di gang-gang, ketemu siapa orang miskin kasih. Tiap Sabtu Ahad begitu. Anak-anaknya sekarang tumbuh besar, semuanya suka dengan kegiatan sosial. Itu yang ditanamkan. Sesekali Bapak Ibu coba buat program ini. Jangan selalu cuma mall dan tempat bermain saja. Bukan tidak boleh-boleh. Tapi coba buatin program anak-anak. Beli snack-snack, beli apa gitu ya. Terus ajak mereka untuk bungkus di rumah. Bungkus, misalnya anak ada 2 atau 3. Satu anak misalnya punya 10 bungkus. Terus kemudian ajak, ayo hari ini ayah atau ibu mau ajak ke satu tempat yang bagus. Oh di mana, mau ke mall, nanti lihat aja. Kita sudah sepakat untuk mendatangi satu rumah anak yatim. Coba datang ke rumah anak yatim itu. Datang ke sana, udah bicara sama pimpinannya, bilang kita mau bawa anak-anak, mau bantu, mau berbagi misalnya. Contoh, biarin anak-anak yatim itu kumpul, kemudian anak kita yang memberikan, gitu kan? Dan minta supaya anak-anak yatim ini testimoni, menceritakan bagaimana perasaan tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ajak anak-anak kita lihat kamar tidur mereka, kamar mandi mereka di rumah anak yatim itu. Supaya dia tahu nikmat Allah besar sekali sama dia di rumah ini. Karena kadang-kadang anak-anak kita setelah terlanjur kita manjakan, mereka tidak tahu semua itu. Latih mereka agar terbiasa seperti itu. Baik, kita kembali ke tadi. Ya, saya bacakan kembali ayat 273-nya. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, maksudnya tidak bisa bekerja karena lagi jihad. Orang-orang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Karena tadi orang yang mulia memang tidak minta-minta ya. Itu yang kita jadikan target. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Penampilan mereka kelihatan orang miskin. Tinggalnya juga kita tahu misalnya dalam gang mana, kelihatan orang miskin. Mereka tidak meminta kepada orang dengan cara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Ayat terakhir 274, ini yang bicara tentang sedekah. Bayangkan ya, dari ayat 261 sampai 274. Belasan ayat semuanya bicara masalah sedekah. Kalau nggak penting nggak mungkin diulang-ulangi. Nanti ayat 275-nya itu sudah bicara masalah riba. Haramnya riba dan tidak boleh orang memakan harta riba. Tapi kita sekarang cukup sampai ayat 274 membahas masalah infak ya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi atau tersembunyi dan terang-terangan ya. Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari ayat ini berarti kita disuruh berinfak sepanjang hari. Siang hari itu maksudnya mewakili dari pagi sampai sore. Malam hari berarti dari malam sampai subuh. Contoh, mungkin Bapak Ibu tidak asing lewatin masjid taruh kotak amal. Ya, sering kita lewatin. Misal Bapak Ibu lagi mau pergi ke taklim begini, lewat kasih uang 50.000, 100.000, mungkin kita kasih sumbangan. Pada saat pulang kita lewat lagi masih ada kotak amalnya. Kenapa nggak infak lagi? Oh sudah tadi. Itu tadi. Mereka sudah catat. Sekarang masih hidup. Allah kasih kesempatan. Mungkin kita lewat 1 meter tabrakan mati. Mungkin itu amal terakhir. Kenapa nggak kasih lagi? Kasih terus sampai selesai itu kotak amal nggak ditaruh. Atau kalau perlu kita datang selesaikan semua itu tanpa orang tahu gitu. Ini poin yang perlu kita titik beratkan. Baik. Ada buku yang saya rekomendasikan. Buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Ini saya harap dibeli dan dibaca. Dan buku ini sudah saya bedah. Ini bukan karangan saya. Bukan juga penerbitan kami gitu. Cuman buku ini saya lihat sangat bagus. Setengah buku ini membahas tentang keajaiban sedekah. Setengah lagi membahas keajaiban istighfar. 2 hal ini kalau Bapak Ibu pegang sudah. Saya jamin insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Dapat derajat tinggi dunia, derajat tinggi di akhirat. Suka sedekah dan suka istighfar. Selesai. Ya, dosanya dimaafkan, rezekinya jadi banyak, kan begitu. Nah, di sini saya akan bacakan. Sini berisi bagus sekali.
Kalau masalah sedekah dibahas tentang apa itu sedekah, perkataan para ulama salaf, dalil-dalilnya, apa yang didapatkan kalau sedekah itu. Kemudian juga cerita nyata, kisah nyata tentang banyaknya orang yang selamat dari kebangkrutan, sembuh dari penyakitnya, keluar dari permasalahannya karena sedekah. Ada banyak kisah-kisah nyata diangkat. Istighfar juga begitu. Ya, apa itu istighfar? Kapan waktu-waktu yang dilakukan untuk istighfar, gitu kan? Jenis-jenis istighfar, dalil-dalilnya. Kemudian kisah-kisah nyata tentang istighfar itu mendatangkan apa saja. Sekarang karena kita bahas masalah sedekah, saya akan coba bacakan. Nanti kalau sudah miliki bukunya, insya Allah bukunya ada disiapkan sama teman-teman di depan. Tapi kalau salah tinggal 30 eksemplar saja buku ini. Itu ada di halaman 6-nya, di antara pendapat para salaf tentang sedekah. Begitu kata penulis di sini ya. Beliau angkat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Salat, ya, haji, semua ini saling berbangga diri, kata Umar. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Sedekah adalah yang terbaik di antara semua amal. Orang kalau sudah hatinya bersih dan suka dermawan, itu mudah sekali menerima semua syariat. Apapun syariat jadi ringan buat dia. Sholat, puasa jadi ringan. Tapi kapan dia pelit, semua jadi sulit. Karena dia pelit dengan dia. Bahkan orang kalau bakhil itu subhanallah, bisa pelit dengan dirinya sendiri. Dia pun jadi sulit gitu. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Dan Allah SWT, sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja itu. Ini bahasa beliau. Kemudian Ibnu Abi Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji yang bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Asy-Syu'bi berkata, rahimahullah, barang siapa yang tidak, ini yang perkataan Syu'bi yang akan saya ingin nanti garis bawahi dan kita jelaskan ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah, Bapak Ibu mau sedekah, kita harus tunjukkan kepada Allah kalau kita memang mengejar pahalanya, lebih butuh dengan pahalanya. Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwasanya dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dengan memukul wajahnya sendiri dengannya. Ya tadi orang sombong. Dia punya persepsi orang ini miskin butuh sama saya. Keliru ini. Kita yang butuh sama dia. Cari itu orang-orang miskin. Kita yang butuh karena nilai pahalanya kita akan terima nanti di timbangan amal kita. Perhatikan perkataan selanjutnya ini unik sekali. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Siapa yang mau ambil dari aku bersedekah ini dan kasih hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya dia lebih berhak aku hormati. Kalau ada yang terima sedekahku atau hadiahku, dia lebih berhak aku hormati. Dia lebih berhak ya untuk aku puji dan aku sanjung. Karena kenapa alasannya? Dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Orang miskin yang terima itu lebih berhak untuk aku hormati. Kenapa? Karena dia telah terima apa yang aku infakkan di jalan Allah. Kalau dia tidak terima, lalu aku mau dapat pahala dari mana? Begitu pemahaman para salafus salih. Ini perkataan unik lagi. Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini seorang ulama tabi'in juga yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Beliau pernah menyiapkan beberapa sedekah-sedekah, lalu beliau sedekah kepada orang-orang. Setelah dibagi-bagiin, ya, maka dia tersenyum sambil berkata begini, mereka, ditunjuk orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya itu, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Begitu mereka fahami. Kan kita selama ini berpikir kalau kita kasih uang, kita kasih makanan, berarti kita kayak kasih sesuatu buat dia. Kalau mereka orang-orang dulu ini tidak faham seperti itu. Mereka berkata pada saat pergi membawa, lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Betul makanan yang mereka makan habis. Ya, mereka dapat makanan kenyang, mereka dapat baju dipakai, misalnya kendaraan, rumah, wakaf tanah dan oke. Tapi mereka cuma dapat sebatas itu. Dan dunia ini kan tidak ada yang kekal ya. Sekarang kita kasih rumah pun pada seseorang, saat dia mati jadi warisan. Tidak jadi kekal. Tapi kita akan mendapat nilai rumah itu di timbangan amal hari kiamat nanti. Nah ini dikejar nih, nilai di balasan Allah nanti di akhirat. Kemudian Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Bakhil itu sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Pohonnya di neraka, rantingnya di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan, ini yang kita tekankan dari tadi, 1 jam lebih, dermawan, jangan perhitungan jalan Allah, tidak usah lihat nilainya, tidak usah lihat penerimanya, kasih aja. Kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Kemudian penulis juga mengatakan, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, maka dia berkata, selamat datang, wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Coba bayangkan. Jadi kalau orang miskin datang, mereka enggak cemberut, mereka enggak usir. Selamat datang orang-orang yang mau bawa perbekalan kami, ketimbangan ya amal kami kepada Tuhan kami. Disambut luar biasa orang-orang yang minta bantuan itu. Sebagai penutup, ya, ada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, Allah kasih kita uang, Allah kasih kita kendaraan, kasih rumah, kasih pekerjaan, kasih pendapatan, mungkin ibu dari suaminya misalnya. Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Kita harus tahu ada hak orang lain di situ. Terutama keluarga. Paman, tante, sepupu, semua ini jangan dilupakan. Lanjutkan hubungan dengan mereka. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah kasih harta jangan lupa. Nyambung hubungan kekerabatan. Kemudian memperindah jamuan buat tamunya. Wajar makin banyak harta, makin bagus hidangannya. Ya, makin mewah. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku menyiapkan makanan kesukaan sahabat-sahabat dekatku 10 orang lebih aku cintai daripada aku sholat semalam suntuk. Karena pentingnya untuk memberikan makanan terbaik buat orang. Jangan bekas-bekas gitu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan juga harta itu digunakan untuk menolong seseorang yang membutuhkan. Siapa yang minta kasih. Membebaskan tawanan. Nah biasa kalau terjadi peperangan di masa dulu, untuk menebus tawanan kan dibayar. Nah, kemudian Ibnu Sabil, orang-orang terputus jalan. Datang, kehilangan pekerjaan, segala macam. Ya. Orang-orang fakir miskin, para mujahidin. Dan juga jangan lupa, dia harus sabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada ujian datang di harta itu. Ada orang utang gak bayar, kita investasi, bangkrut. Itu ada ujiannya. Harus difahami itu kelaziman. Gak ada orang yang tidak pernah ditipu. Siapa di sini yang tidak pernah ditipu? Bisa angkat tangan, kita kasih mikrofon cerita. Pengalamannya selama hidup gak pernah ditipu. Gak pernah digunjing sama orang. Gak pernah difitnah. Itu cobaan, kelaziman hidup. Jadi jangan pikir, kenapa saya ditipu? Itu ujian, sabar aja. Lalu kata beliau, setelah dia katakan, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, karena dengan perkara-perkara itu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ini yang saya bacakan ini dari buku ini, baru halaman 6 sampai halaman 7. Sampai halaman 8, baru 2 lembar. Ini bicara masalah infak ini besar sekali, panjang sekali. Sampai di buku ini, ya sampai halaman 68. Dari saya baru baca 6, halaman 6 sampai halaman 8. Makanya saya bilang memiliki buku ini. Masih ada, ini sampai halaman 68 ya. Berarti 60 halaman lagi. Bisa Bapak Ibu baca. Manifestasinya, sedekah itu apa saja yang didapatkan. Kisah-kisah nyata.
Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu menjadikan Bapak Ibu sekalian, kalau ada urusan apapun yang bagi dia belum terpenuhi, doanya belum diijabah, yang pertama lakukan sedekah. Keluar cari vaksinasi sedekah supaya dikabulkan. Saking besarnya kedudukan sedekah itu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.